Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Novrian dengan NIM 180-31162. Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Nah, apakah tumbuhan memperoleh makanan layaknya manusia dan hewan? Bagaimana sih cara tumbuhan memperoleh makanan? Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan bagaimana proses tumbuhan memperoleh makanan. Sebelum kita masuk kepada proses bagaimana tumbuhan memperoleh makanan, terlebih dahulu kita harus mengenal apa sih itu fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau atau klorofil. Fotosintesis sendiri terjadi di kloroplas, yang mana pada permukaan daun itu tempat utama terjadinya fotosintesis. Sebelum kita masuk kepada proses bagaimana fotosintesis dapat terjadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian penting yang mana saja yang berguna dalam proses fotosintesis tersebut. Yang pertama yaitu tilakoid, yaitu tempat terjadinya reaksi terang yang memisahkan kloroplas menjadi ruang tilakoid dan stroma. Selanjutnya itu granum atau grana, yaitu kumpulan tilakoid dalam kloroplas. Selanjutnya itu ada stroma, yaitu daerah cair antara tilakoid dan membran dalam tempat terjadinya siklus Calvin. Nah, fotosintesis itu proses di mana organisme yang memiliki kloroplas mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Pada proses fotosintesis melibatkan dua lintasan metabolik, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang yaitu mengubah energi matahari menjadi energi seluler, sedangkan reaksi gelap produksi CO2 menjadi CH2O. Nah, berikut adalah reaksi fotosintesis yang pertama, yaitu reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid, yaitu dalam grana. Di dalam grana terdapat klorofil, yaitu pigmen yang berperan dalam fotosintesis. Grana adalah struktur bentukan membran tilakoid yang terbentuk dalam stroma. Reaksi terang sering disebut juga fotolisis karena proses penyerapan energi cahaya dan penguraian molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Selanjutnya yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap sering disebut juga dengan siklus Calvin. Reaksi gelap berlangsung di dalam stroma, yang mana reaksi yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 yang diperoleh dari udara dan energi yang diperoleh dari reaksi terang. Nah, pada reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari, tetapi tidak dapat berlangsung jika belum terjadi siklus terang, karena energi yang dipakai berasal dari reaksi terang, yang mana produk akhir dari siklus gelap diperoleh glukosa yang dipakai tumbuhan dalam aktivitasnya, yang kemudian disimpan sebagai cadangan energi. Dalam siklus Calvin menggunakan ATP dan NADPH untuk mengkonversi CO2 menjadi gula, yang mana siklus Calvin memiliki 3 tahapan, yaitu fiksasi karbon, reduksi, regenerasi akseptor CO2. Nah, pada siklus Calvin yang pertama dimulai dari CO2 yang menghasilkan glyceryldehyde 3-fosfat. Yang mana 3 bagian siklus Calvin menghasilkan hanya 1 molekul saja. Nah, dari glyceryldehyde 3-fosfat lanjut dikonversi menjadi ribulose bisfosfat atau RUBP yang dikatalisis oleh enzim RUBP karboksilase. Yang selanjutnya terbentuk menjadi 3 fosfogliserat, yang mana tiap molekul trifosfogliserat menerima tambahan grup fosfat membentuk tribisfosfogliserat. NADPH dioksidasi yang memecah molekul dengan tereduksi menjadi glyceryldehyde 3-fosfat. Nah, tahapan terakhir siklus ini adalah regenerasi RUBP, yang mana glyceryldehyde 3-fosfat dikonversi menjadi RUBP melalui sebuah seri reaksi yang melibatkan fosforilasi molekul oleh ATP.
Nah, pada percobaan proses fotosintesis menghasilkan glukosa dan amilum yang dibuktikan pada dua perlakuan daun, yang mana daun yang pertama ditutup dan daun yang kedua tidak ditutup, yang dibiarkan terpapar sinar matahari. Setelah daun diteteskan betadin, daun yang ditutup tadi tidak menghasilkan amilum, sedangkan daun yang terpapar sinar matahari terdapat amilum yang merupakan hasil dari proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis yang dapat menghasilkan oksigen dapat dibuktikan dari tanaman yang diikat dan diletakkan di bawah paparan cahaya matahari, yang mana tanaman tersebut akan menghasilkan embun. Embun tersebut merupakan hasil dari proses fotosintesis yang menghasilkan O2. Dalam proses fotosintesis tentu ada faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu umur daun, keadaan stomata, bentuk dan struktur daun, serta faktor dari luar yaitu CO2 dan O2, ketersediaan air, suhu, dan cahaya. Pada faktor dari dalam yaitu umur daun, bila usia daun semakin tua, maka fotosintesis akan semakin lambat. Karena klorofil semakin sedikit, sehingga menurunkan fungsi kloroplas, sehingga proses fotosintesis pun berjalan lambat. Pada keadaan stomata, pembukaan stomata meningkatkan difusi CO2 yang juga meningkatkan kecepatan fotosintesis. Bentuk dan struktur daun juga mempengaruhi jalannya fotosintesis. Daun yang tipis dan lebar mampu menerima cahaya dengan jumlah yang lebih banyak. Faktor dari luarnya yaitu ketersediaan air. Semakin banyak kandungan air yang terdapat dalam tanah, maka semakin cepat reaksi fotosintesis berlangsung. Faktor selanjutnya itu suhu. Semakin tinggi suhu, maka laju fotosintesis semakin meningkat. Dan faktor terpenting dalam proses fotosintesis yaitu cahaya matahari. Semakin rendah intensitas cahaya, maka proses fotosintesis tidak berjalan dengan maksimal. Begitu sebaliknya. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka fotosintesis berjalan sempurna. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.